dari warna kuning dan hijau masuk lagi. Dan di depan situ juga ada bangunan baru, ini seperti bangunan bersejarah lagi baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Febria SPD, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MIS YPII Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran, tepatnya di kelas 4 MIS YPII Tanjung Pura. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Gimana perjalanan dari rumah ke sekolah? Aman? Aman ya? Nggak ada kendala apapun? Sehatnya anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillah. Karena udah sehat, di perjalanan juga udah aman, bagusnya kita berdoa ya supaya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita udah diberi kesehatan, kita udah diselamatkan dalam perjalanan, dan juga berdoa kita supaya di dalam pelajaran bisa masuk ilmunya. Ya, oke anak-anak Umi, kita mulai berdoa ya. Ayo, ketua kelasnya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Oke, Umi absen dulu hari ini ya. Yang Umi panggil namanya, angkat tangannya ya. Oke, sebentar ya. Adela Seja. Oke. Ahmad Koyum. Ahmad Reza. Anak-anak Umi, masih ingat nggak pembelajaran kita minggu sebelumnya? Masih. Iya, kira-kira siapa yang ingat? Tunjuk tangan dulu. Siapa yang ingat? Oke, oh banyak yang ingat. Cobalah dulu Najira lah. Apa kira-kira pembelajaran kita minggu semalam itu tentang apa sih? Oke, mantap. Tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bagus, tepuk tangan dulu untuk Najira. Ya, oke. Ada sekarang ya. Sekarang anak-anak ada lihat gambar nggak di papan? Ada ya. Apa bacaannya? Coba satu orang dulu, siapa yang baru baca? Ya, oke. Apa? Pipi? Oke, ya, baca. Yang kuat. Kesabaran tidak selalu menjadi sebuah kemenangan, tapi sabar selalu menjadi sumber kekuatan. Iya. Kesabaran tidak selalu menjadi sebuah kemenangan,
Tetapi kesabaran selalu menjadi sumber kekuatan. Sama seperti pembelajaran kita minggu lalu. Tentang apa? Tentang ketabahan Rasul. Ini ada menuju gambar satu lagi. Coba ya. Anak-anak Umi lihat ya. Oke. Oke, di situ ada gambar apa aja? Coba. Rukun Islam. Apa aja situ yang ada rukun Islamnya? Oke, ada sholat, ada zakat, ada membayar zakat, ada haji, ya, ada 5 rukun Islam. Ada lagunya kan rukun Islam, ya. Oke, ada syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Oke, baik anak-anak Umi, di situ ada yang namanya sholat. Kira-kira sholat itu dari mana sih asalnya? Dari perjalanan Nabi. Oke, baik. Jadi sholat itu dari perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya apa? Yang apa nama perjalanannya? Kita memasuki materi yang berjudul Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Umi mau setelah kalian mempelajari materi Isra Mi'raj ini, Umi mau kalian memahami perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar memahami, tetapi kalian juga bisa menerapkan, bisa kalian lakukan di kehidupan kalian sehari. Awal mulanya kita umat Islam mendapat perintah salat 5 waktu. Kira-kira perjalanan Isra Mi'raj dilakukan berapa lama sih? Satu malam saja. Ya, kira-kira mungkin nggak kalau kita sekarang ini dilakukan 1 malam? Bisa atau tidak? Jadi kira-kira siapa sih yang menolong Rasul itu? Melalui perantara menaiki apa? Bora. Oke, pandai anak-anak Umi semua ya. Jadi Rasul itu tidak sendiri, dia ditolong atau atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi mau lihatkan kalian video tentang Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha ya. Oke, yuk kita simak dulu videonya berikut ini. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang mengejutkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 dan 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Setelah menyaksikan video singkat tentang Isra Mi'raj tadi, kira-kira kalau Umi tanya, siapa yang tahu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, Rasul itu menjumpai beberapa nabi, ya. Coba tunjuk tangan siapa aja kira-kira? Tunjuk tangan. Oke, banyak ya yang tahu ya. Raisa coba jawab dulu. Berdiri Raisa. Siapa aja nabi yang dijumpai Rasul? Yang kuat suaranya? Nabi Adam. Nabi Adam. Iya. Yahya. Nabi Yahya. Oke, terus. Iya. Iya. Oke, ayo tepuk tangan dulu untuk Raisa. Coba siapa lagi yang bisa mengulang? Siapa lagi yang tahu? Habibi, coba Umi mau tes pula. Tadi dah perempuan nih laki-laki. Coba baca dulu Habibi, siapa aja nabinya? Iya.
Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Oke, ya, tepuk tangan dulu kita semua, kebanggaan kita. Ya, jadi udah pada tahu ya nabi siapa saja yang dijumpai Rasul. Oke, sekarang Umi mau kita nyanyi dulu ya, nyanyinya nggak jauh-jauh dari Isra Mi'raj ya. Oke, ayo kita berdirilah dulu biar semangat dulu. 2, 3, tepuk Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj Dilakukan Rasul. Rasulullah Tanggalnya, Raja perintahnya, dirikan salat. Isra Mi'raj. Ayo, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagus anak-anak Umi. Jadi tahu ya, perjalanan Rasulullah itu ada yang namanya Isra, ada juga namanya Mi'raj. Oke, jadi udah lihat video tadi, udah nyanyi-nyanyi juga kita ya. Jadi mulai kita buat diskusi lagi ya, diskusi kelompok pula. Diskusinya itu nggak jauh-jauh dari Isra Mi'raj juga, sama kayak video yang kalian tonton. Cuman Umi maunya anak-anak Umi semua buat cerita versi anak-anak Umi aja sendiri. Yang anak-anak Umi pahami setelah menonton peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi diskusi di kelompoknya nih masing-masing ya. Jadi semuanya tuangkan pikirannya ya, tulis sesuai yang diingat saja dari video yang telah disaksikan. Bisa? Oke, baik. Ini Umi bagikan lembar kerjanya dulu ya. Jadi biar anak-anak Umi nanti bisa menulis di lembar kerja ini ya. 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 Ya, udah nerima semua kan lembar kerjanya kan? Udah diterima semua? Ya. Jadi sekarang anak-anak Umi ikuti langkah yang di lembar kerja itu. Udah gitu nanti setelah selesai diskusi kelompoknya, Umi bakal panggil setiap kelompok satu-satu ke depan, dipresentasikan atau dibacakan hasil yang anak-anak Umi dapat. Bisa? Bisa kita mulai? Oke, ayo mulai mengerjakan sekarang. Ayo. Ya. Bisa? Yuk, yuk, silakan semuanya bisa. Ya. Ya, ya. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita semua ya. Bagus-bagus semuanya ya. Ya. Oke, coba Alif pula. Ya. Ya, ya, oke, mantap anak-anak Umi, berani ya. Oke, ayo. Ayo, sini sedikit nak, nggak apa-apa. Ya, oke, ayo bacakan hasilnya. Oke, ya, tepuk tangan untuk kawannya semuanya, bagus ya. Bagus ya. Ya, bagus semuanya. Ya, jadi anak-anak Umi semuanya diskusinya bagus-bagus semua. Hasil presentasinya juga bagus-bagus, walaupun ada beberapa orang yang malu, yang takut, tapi nggak apa-apa. Semuanya hari ini hasilnya bagus. Umi suka, Umi puas nengok anak-anak Umi hari ini ya. Nyanyi tadi udah ya. Sekarang kita main games pula. Oke, gamesnya itu nama gamesnya ya. Sakit, sikut, sikat. Ada yang udah pernah dengar? Ada. Oke, coba semuanya dulu taruh dulu botol aqua atau botol minumnya di tengah-tengah meja. Yuk. Yuk, taruh dulu botol minumnya di tengah-tengah meja. Udah. Jadi biar Umi tahu dulu nih, kira-kira anak-anak Umi masih fokus nggak nih sama materi yang Umi sampaikan, oke? Sakit, sikut, sakit, sakit, oke, sikat. Oke, jangan sampai pecah ya botol minumnya, jangan sampai pecah. Nanti mamaknya marah ya. Oke, sekali lagi ayo. Ayo. Siapa kira-kira pemenangnya sekali ini ya? Nanti siapa yang dapat botol itu naikkan ke atas ya. Biar tahu siapa yang bisa menyikat ya. Oke? Oke ya, bisa? Oke, ayo. Sikat.
Ada yang pegang perut ya. Oke, fokus. Sikat. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua, bisa ya? Bisa mainnya ya? Oke, itu dia permainan sakit, sikut, sikat. Berarti masih ada sebagian yang masih fokus, ada yang enggak. Tapi ini udah fokus lagi ya. Fokus lagi. Fokus. Ya. Ayah? Udah masih kurang fokus atau udah fokus? Fokus ya. Sekarang Umi mau sedikit menyimpulkan dari pembelajaran kita tentang Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua hal yang berbeda walaupun disatukan ya. Isra itu apa? Isra itu perjalanan Rasul pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dinamakan dengan peristiwa Isra ya. Sedangkan peristiwa di mana Rasul naik dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh menjumpai Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan peristiwa Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu digabungkan dalam satu malam. Jadi mulai hari ini setelah tahu bagaimana susahnya Rasul menjalankan Isra Mi'raj itu untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu, mulai sekarang jangan tinggal lagi. Bisa? Bisa anak-anak Umi? Jadi jangan tinggal lagi sholatnya. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang Umi mau mengasih lembar untuk anak-anak Umi semua. Lembarnya namanya refleksi diri. Jadi anak-anak Umi merefleksi dirinya ya. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Mau yang lebih baik lagi dalam hal apa esok? Setelah belajar Isra Mi'raj ini. Oh, Umi, sholatlah saya Umi. Saya subuh malas sekali bangun Umi. Jadi udah belajar Isra Mi'raj Umi, saya sholatlah besok subuh Umi. Itu tulis. Bisa? Bisa ya? Pokoknya refleksi diri masing-masing. Oke, Umi bagikan satu-satu ya. Ayo. Ya, tulis. Kira-kira suka di bagian mana? Ya, tulis. Biar Umi tahu kira-kira anak-anak Umi ini suka di bagian pelajaran yang mana. Biar Umi juga tahu kira-kira hal baru yang anak-anak Umi dapat apa. Biar Umi juga tahu kira-kira hari ini anak Umi senang atau enggak ya. Jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan materi yang baru ya. Jadi Umi mohon maaf jika ada salah-salah kata selama pembelajaran hari ini ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.